Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah siap ya baca bahasa Indonesia hari ini? Siap, Bu. Oke, sip. Kali ini ada yang tahu nggak kita mau bahas apaan? Apa tuh, Bu? Oke, belum pada belajar ya. Kita bakal bahas materi tentang teks berita kali ini. Ada yang tahu teks berita itu apa? Belum tahu, Bu. Oke, teks berita itu adalah sebuah teks yang bertujuan untuk memberikan informasi. Biasanya di sini ada nggak yang ayahnya kalau pagi-pagi nyetel TV terus nyaring berita? Sering itu, Bu. Nonton berita apa aja nih ayahnya biasanya? Tentang sepak bola? Iya, Bu. Pencurian ya biasanya kalau pagi-pagi. Oke. Oh ya, sebelumnya hari ini ada yang izin atau sakit mungkin? Sakit, Bu. Sakit. Siapa yang sakit? Salsa. Oh, suratnya ada ya? Sekretaris ada yang? Izin di WA grup, Bu. Oh, oke. Oke, kalau gitu kita bakal belajar tentang teks berita. Teks berita tadi adalah teks yang berisi informasi. Nah, di dalam teks berita ini ada unsur yang disebut dengan, ini kayak cara cepat buat menghafalnya itu ada adiksi imbang. Sebelumnya ada yang pernah dengar? Belum, Bu. Adiksi imbang. Adiksi imbang ini seperti unsur kata tanya yang ada dalam teks berita. A ini apa? Ini di mana? Kemudian K ini kapan? Siapa? Siapa pelaku yang ada di dalam teks yang diberitakan, teks berita tadi. Terus M ini mengapa? Dan B ini bagaimana? Jadi dalam sebuah teks berita itu, teks berita yang baik dan benar itu harus ada unsur-unsur kata tanya ini tadi. Jadi misalnya dalam berita Kanjuruhan gitu ya, misalnya dalam unsur apa ini tadi, apa sih yang diberitakan dalam berita Kanjuruhan itu, terus di mana tragedi itu terjadi, terus kapan sih tragedinya terjadi, siapa pelaku yang ada dalam tragedi tersebut, misalnya si supporternya, polisi dan lain sebagainya. Bagaimana suasana yang terjadi pada saat itu. Terus ada mengapa hal tersebut bisa terjadi gitu ya. Oke, selain ini ada struktur dari teks berita. Gimana ya nulisnya? Oke, struktur teks berita. Pertama itu ada judul. Ada judul atau biasa disebut dengan headline ya. Yang kedua, sebelumnya di judul ini itu pasti dibuat semenarik mungkin biar pembaca atau pendengar be excited, info apaan sih ini, jadi dia biar kepo gitu. Oke, selain judul, struktur yang kedua itu ada teras berita atau biasa disebut dengan lead. Di teras ini biasanya pastinya itu berisi informasi penting yang ada dalam teks berita. Biasanya langsung merujuk ke apa, di mana, dan siapa gitu. Kadang biasanya juga ada kapan sih. Tuh, yang ketiga ini ada isi atau badan berita ya. Badan berita ini menjelaskan tragedi tersebut mengapa terjadi, terus bagaimana berjalannya tragedi tersebut gitu. Oke, yang keempat itu ada ekor berita. Ekor berita ini seperti bagian penutup ya dalam berita, dan ini tuh nggak harus ada. Mungkin kalian nanti akan menemukan
teks yang nggak ada ekor beritanya. Oke, sudah Ibu jelaskan ya mengenai unsur yang ada di dalam teks berita dan struktur teks berita. Oke, selanjutnya akan Ibu kasih penugasan. Di sini Ibu punya koran. Dalam koran ini nanti ada berbagai teks berita yang akan kalian temukan. Jadi kalian bisa berhitung satu kelas ada berapa? 34 ya. Nah, 34 ini nanti jadi 5 kelompok. Dari satu kelompoknya ada 6 anak ya. Oke, silakan berhitung dari mana? 1. Oke, sip. Memori ya. Lanjut, nanti ini kan ada berbagai teks berita nih. Nanti bakal Ibu guntingin, terus kalian analisis sendiri ya. Ada apa aja sih di dalam teks yang kalian dapatkan ini nanti. Oke, dari kelompok 1 sudah selesai ya mengerjakannya. Silakan dipresentasikan urut nanti kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, dari 5 kelompok ini mana sih kelompok yang presentasinya baik banget? Yang mana? Ayo. Oke, karena kelimanya baik semua, silakan ketua kelompoknya silakan maju. Oh, atau Ibu yang datang aja ya, Ibu datang ke mejanya kalian. Oke, Ibu punya stiker. Oke, terima kasih ya anak semuanya yang sudah mempresentasikan dengan baik hari ini. Oke, kalian hebat banget sudah mendengarkan penjelasan Ibu sebelumnya, jadi analisis kalian udah bagus banget. Oke, untuk penugasan di rumah, ada yang mau tugas nih? Oh, nggak usah. Oke, tenang. Oke, terima kasih. Sekian untuk hari ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi semangat belajar untuk esok ya. Oke, sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.